Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka ibadah, dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi dan dirahmati. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya sempat beberapa minggu absen. Hal itu karena cobaan penyakit yang saya alami, dan saya bersyukur malam hari ini bisa bersama bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Al-Falah, karena bagi saya ini mirip dengan kesempatan kedua, kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya saya pas Idul Fitri itu sakit. Saya mengira bahwa itu ya sakit ringan, mungkin pagi sakit, sore sembuh. Ternyata tidak, berkelanjutan, dan hari kedua lebih parah. Suhu badan saya waktu itu 38,8, menyebabkan saya menggigil. Pada hari ketiga, yaitu 3 Syawal, tambah parah lagi, yaitu mencapai 40 derajat. Nah, di situ menyebabkan saya tidak sadar. Jadi dipanggilkan ambulans dan saya dibawa ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Dan ketika di rumah sakit, saya antara sadar dan tidak. Terkadang ya sadar sebentar, setelah itu tidak sadar. Jadi saya masuk di UGD, itu keadaannya ya antara sadar dan tidak. Sehingga ketika dari UGD dipindah ke kamar yaitu Panda VIP. Setelah itu saya dipindah lagi ke perawatan intensif OFC ya barangkali, unit HCO, betul. Jadi ketika saya di bawah ke HCO itu sama sekali tidak sadar dan tidak tahu saya berada di mana. Nah, pada saat itu ternyata muncul halusinasi. Saya nggak tahu halusinasi ini dari mana, tapi dugaan saya itu ada perbuatan setan. Jadi saya merasa bahwa saya itu dibawa
ke hotel yang sangat mewah. Tapi anehnya di hotel itu nggak boleh pakai toilet. Dan kalau keluar dari hotel kena denda puluhan juta. Nah, saya 2 malam di HCU, kemudian dipindah ke Panda VIP. Alhamdulillah waktu itu mewakili jamaah Al-Falah, Pak Ketua Yayasan mengunjungi saya. Ya, kondisinya alhamdulillah sudah sadar. Yang menjadi catatan penting adalah ketika kita sakit lalu tidak sadar. Tidak sadar itu satu tingkat lagi koma. Kalau sudah koma satu tingkat lagi titik. Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Karena ketika kita tidak sadar, itu mau ditalkin atau mau diapa, nggak nyambung. Saya nggak tahu secara kedokteran gimana ya, kenapa orang nggak sadar itu otaknya nggak berfungsi, sehingga nggak kenal orang-orang sekitar kita, nggak kenal lingkungan kita. Saya nggak sadar bahwa saya sedang di rumah sakit. Sadar saya bahwa saya di rumah, tapi kenapa istri saya diam-diam bekerja sama dengan pihak tertentu merubah rumah saya jadi rumah sakit. Nah, itu yang nggak bisa difahami. Jadi itulah kondisi tidak sadar lalu terjadi halusinasi, sehingga ya memang kita itu harus membiasakan diri untuk terus menerus berzikir agar dalam keadaan-keadaan sulit kita selalu bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir hayat, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kepada orang yang mau mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Faman kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya yang diucapkan sebelum mati adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu harus ingat ini ya, la ilaha illallah. Soalnya banyak orang mentalkin orang sakit parah itu hanya dengan Allah, Allah, Allah. Itu menyalahi ajaran sunnah. Nabi mengajarkan yang kita ucapkan harus la ilaha illallah. Ada orang beralasan, ya gimana Ustadz? Takutnya pas dia mengucapkan la ilaha mati. Jangan khawatir, karena Allah selalu memberi nilai kepada siapapun itu berdasarkan niatnya. Niatnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi baru la ilaha mati. Bisa saja sedang perang orang terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil perang. Pas la ilaha dia tertembak. Gimana hukumnya?
hukumnya sesuai dengan niatnya. Niatnya adalah membaca la ilaha illallah, begitulah Allah memberi nilai. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, malam hari ini kita insyaallah melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram, dan kita sudah sampai hadis 1482. Hari ini hadis 1483. Dalam hadis, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'is abdud dinar wa dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Yang artinya ta'is, ya, celaka. Abdud dinar, hambanya uang dinar. Wa dirham, uang dirham. Wal qatifah, qatifah itu apa saja, bisa baju, bisa permadani dan lain-lain yang terbuat dari sutra atau terbuat dari katun, yang pada zaman dahulu adalah merupakan kebanggaan orang, sehingga orang pada pingin punya permadani dari sutra. Bahkan sekarang pun, ya, di Arab, meskipun itu diharamkan, saya pernah mendengar orang Arab yang kaya raya, dia bilang, saya punya permadani sutra, bangga dia. Ya, itu di dalam Islam diharamkan. Al-qatifah, ya, al-qatifah itu adalah merupakan tenunan atau anyaman yang bahannya sutra atau katun. In u'tiya radiya, kalau dia diberi dia ridho. Wa illam yu'ta lam yarda, kalau tidak diberi dia tidak ridho. Akhrajahul Bukhari. Ya, hadis ini sangat kuat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menggambarkan adanya penghambaan kepada yang lain-lain. Kalau di sini disebutkan dinar, dirham, qatifah tadi, itu sebagai perumpamaan saja. Adapun secara umum itu adalah hamba menghambakan diri kepada selain Allah. Kalau zaman sekarang ini, naudzubillah, banyak memperhambakan diri kepada apa saja, kepada jabatan, kepada karir, kepada pekerjaan, kepada proyek, dan lain sebagainya. Kenapa negara kita dalam bahaya? Karena adanya pengkhianat-pengkhianat yang mereka itu memang menghambakan diri pada harta. Kalau dikasih duit apapun dia sanggup untuk melakukan, meskipun dengan berkhianat kepada negara. Ini fakta yang kita dapat sekarang ini. Jadi ada orang ingin jadi anggota dewan. Apa tujuannya? Banyak yang tujuannya itu duit.
Jadi bukan untuk memperjuangkan rakyat, tujuannya duit. Karena tujuannya duit, maka dia akan tunduk kepada siapa yang bisa memberikan duit lebih banyak. Dia jadi anggota dewan dengan amanat dari rakyat, digaji rakyat. Tapi begitu jadi anggota dewan, ada yang tiap bulan bisa memberi amplop lebih tebal dari gaji yang dia terima setiap bulan. Sudah melenceng dia. Nah inilah ya, jadi dia menghambakan diri kepada dinar, dirham. Saya dulu ketika di Jerman, waktu itu konsul di Berlin itu pensiunan tentara, kolonel pangkatnya. Nah, dia dikenal oleh Pak Harto. Tahu hubungannya gimana, wallahu alam. Tapi dia itu seperti orang pikun, asal ketemu dengan siapa saja cerita. Saya itu bersyukur sekali setelah pensiun sama Pak Harto dikasih hadiah jabatan sebagai konsul. Jadi jabatan sebagai konsul itu bukan amanah negara, bukan amanah rakyat, tapi hadiah dari Pak Harto. Nah ini kacaunya. Jadi memang segala sesuatu itu sudah lepas dari yang namanya amanat Allah, yang namanya amanat rakyat, amanat negara, dan nggak ada lagi hubungannya. Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, pengkhianatan sekarang ini terjadi dalam semua aspek kehidupan, karena manusia berpikirnya sudah dunia, menghambakan diri kepada dunia. Ta'is abdud dinar, abdud dirham, celaka orang yang menghambakan diri kepada selain Allah. Celakanya gimana? Satu, celaka untuk orang itu sendiri. Yang kedua, mencelakakan orang lain. Untuk orang itu sendiri gimana? Ya sudah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Nah ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia secara keseluruhan. Nah kalau penciptanya sudah menggariskan begitu, bahwa kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ada orang menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, ini luar biasa, akan celaka dunia dan akhirat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, dalam hadis itu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah
la yabtaghi biha wajhullah lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang mencari ilmu, siapa yang sekolah, siapa yang kuliah, di mana mencari ilmu itu seharusnya untuk mencari ridha Allah. Nah, ini anak-anak muda ya, remaja, perhatikan ini. Orang yang mencari ilmu mestinya mencari ilmu itu untuk cari ridha Allah, tapi dia mencari ilmu untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Lam yaruh raihatul jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Jadi jangan berharap mencium bau surga saja, tidak diizinkan. Kenapa? Karena ini salah penghambaan. Mestinya kalau kita ini memang menghambakan diri kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan itu untuk mencari Allah, mencari ridha Allah. Loh, bagaimana Ustadz? Kalau kita hanya cari ridha Allah, kita kan perlu duit, ya, kita perlu makan. Saudara-saudara sekalian, gak ada orang menuntut ilmu, apalagi sampai menjadi ahli, yang ketika hidup itu nggak dapat duit, nggak ada. Sekarang misalnya ada dokter ketika menuntut ilmu niatnya mencari ridha Allah, ya, dia kuliah kedokteran terus selesai menjadi dokter, niatnya tadi mencari ridha Allah. Nah, sekarang sudah lulus jadi dokter, mungkinkah dokter itu gak punya penghasilan? Gak mungkin. Ada beberapa kisah dokter-dokter yang masuk kampung, dia itu gak pernah menetapkan tarif orang yang berobat ke tempatnya. Cukup di ruang prakteknya itu dipasang kotak seperti kotak amal. Jadi kalau orang mampu ya silahkan bayar seikhlasnya, orang nggak mampu nggak bayar juga nggak apa-apa. Ternyata dokter yang semacam itu, beberapa dokter itu penghasilannya malah lebih tinggi dari dokter yang biasa. Kenapa? Karena banyak orang kalau misalnya punya penyakit yang dianggap berat, ya, sudah pergi dokter ini, dokter itu nggak sembuh-sembuh, terus pergi ke dokter ini sembuh, dia berani bayar mahal. Ya, meskipun dokternya nggak menentukan tarif, dia berani membayar mahal. Dan karena itu semua dilakukan dengan keikhlasan, kelihatan berkahnya. Seorang insinyur ketika kuliah yang dicari ridha Allah, begitu jadi insinyur ahli mesin, apa mungkin dia nggak bisa makan karena nggak punya duit, nggak ada yang bayar. Orang yang seperti itu dicari, entah yang mencari
orang-orang yang mobilnya bermasalah atau bahkan perusahaan. Dan kalau kerjanya bagus, perusahaan berani membayar mahal. Ya, jadi nggak ada istilahnya menuntut ilmu, kuliah dengan tujuan mencari ridha Allah, ketika lulus tidak bisa makan, itu nggak ada ceritanya. Yang namanya rezeki itu ngikut kepada setiap orang. Tinggal Allah melihat bagaimana ikhtiar orang tersebut. Nah, inilah makanya pelajar, mahasiswa dituntut untuk meluruskan niat ketika belajar. Belajar adalah untuk mencari ridha Allah. Pernah suatu ketika ada seorang nenek marah-marah di hadapan istri saya. Kenapa marah-marah? Karena cucunya dia harap tadinya masuk ke fakultas kehutanan, tapi ternyata cucunya masuk ke fakultas peternakan. Jadi nenek itu kecewa. Ditanya oleh istri saya, kenapa nek gak setuju kalau dia ke peternakan, kenapa harus kehutanan? Kata nenek itu, bapak yang di sana itu dia dari kehutanan, kerja di kehutanan, pergi keluar Jawa beberapa bulan, pulang sudah membangun rumah yang bagus, pergi lagi pulang sudah beli mobil baru. Jadi orientasinya itu benar-benar dunia, bukan mencari ridha Allah. Ini orientasi yang salah. Kemudian yang namanya mencari atau menuhankan dunia, beribadah kepada dunia, ini juga sudah diperingatkan oleh Ali radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari. Beliau berkata, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah mukbilah, fakun min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya, falikulli wahidin minhuma banun. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini bergerak, tapi bergeraknya kemana? Bergeraknya meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilah. Akhirat juga bergerak. Bergeraknya kemana? Menuju ke kita. Jadi dunia bergerak meninggalkan kita, akhirat bergerak menuju kita. Dan bagi masing-masing itu ada banun. Banun itu anak, pengikut. Dunia punya pengikut, akhirat punya pengikut. Maka kata Ali, maka jadilah kamu pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Karena sekarang ini waktunya kerja dan tidak ada hisab, dan nanti itu waktunya hisab dan orang nggak bisa kerja. Artinya sekarang ini memang kesempatan satu-satunya untuk kita
beramal. Allah tidak menghisab kita karena kita masih di dunia, bukan di hari hisab. Tapi kalau kita sudah mati, itu kita sudah nggak bisa bekerja. Makanya di surat Al-Munafiqun ayat 10, ketika malaikat pencabut nyawa datang, itu banyak yang memohon-mohon agar ajal ini ditunda. Untuk apa? Maka orang itu mengatakan, karena aku ingin banyak sedekah dan menjadi orang yang soleh. Nah, ini harus kita ingat. Jangan sampai ketika malaikat pencabut nyawa, kita itu termasuk orang yang menyesal, tapi dengan penyesalan yang tidak ada gunanya. Minta supaya ajal kita diperpanjang. Padahal Allah sudah berfirman, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu tidak pernah memperpanjang umur manusia kalau ajalnya sudah datang. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ya, jadi Ali radhiyallahu anhu memperingatkan kita semua, jangan kita ini memilih pilihan yang salah, menjadi pengikut dunia, tapi hendaklah menjadi pengikut akhirat. Karena ketika kita menjadi pengikut dunia, kita begitu cinta pada dunia. Dunia ini tanpa kita sadari kapan saja bisa meninggalkan kita. Mungkin bapak-bapak sudah pernah melihat di internet, yaitu orang terkaya di Kuwait. Itu Masya Allah, yang namanya gudangnya itu penuh dengan emas batangan, penuh dengan uang dolar yang ditumpuk-tumpuk, penuh dengan batu mulia dan lain sebagainya. Pesawatnya dilapisi emas. Apa? Ya. Jadi luar biasa. Tapi tiba-tiba dia meninggal dan ya dikubur seperti orang-orang biasa. Enggak ada keistimewaannya sebagai orang yang super kaya. Coba seandainya waktu hidup dia memposisikan diri sebagai pengikut akhirat, mungkin sebagian besar harta itu sudah ditransfer ke tabungan akhirat. Nah, kalau sudah begitu, orang hanya bisa menyesal, gak bisa berbuat lain. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, hadis tadi mengingatkan kepada orang yang salah pilih, dan Allah menyebutkan sifat mereka itu, kalau diberi ridho, kalau nggak diberi nggak ridho. Artinya apa? Ini contoh kecil kalau di kampung-kampung suka terjadi. Ada orang yang aktif, ikut membangun masjid, cari sumbangan dan lain sebagainya. Begitu masjid jadi, dia nggak jadi pengurus. Wah, langsung dia
Ya seperti memboikot gitu. Udah nggak pernah lagi datang ke masjid itu. Ini saya tahu di Bogor ini di beberapa tempat terjadi seperti itu. Bahkan saya itu pernah diminta tolong oleh kedutaan Saudi untuk menilai atau memeriksa sebuah masjid yang minta sumbangan di daerah Cijeruk, minta sumbangan. Saya ke sana ketemu sebagian pengurus masjid, ternyata masjid itu dalam sengketa. Jadi ada orang yang wakaf tanah untuk masjid itu tidak diikutkan jadi pengurus. Nah, marah dia sebagai anak dari orang yang wakaf, masa tidak dikasih kedudukan ya dalam kepengurusan masjid. Akhirnya apa? Sebagian ruang masjid itu diduduki. Bayangkan, sebagian ruang masjid itu jadi rumah dia. Terus di jendelanya di atas untuk jemur cucian. Masya Allah. Jadi melihat kondisi semacam itu ya saya hanya bisa melaporkan ke kedutaan Saudi apa adanya. Sampai segitunya. Ini kalau orang beramal tidak lillahi ta'ala, ya, dia dengan mudah akan memboikot dan lain sebagainya. Kalau lillahi ta'ala, dia nggak peduli apa saya dapat posisi atau tidak. Saya beramal hanya karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Seperti Khalid bin Walid ketika Umar menjadi khalifah, Khalid bin Walid yang jagoan perang ini dilengserkan dari jabatannya ya sebagai pemimpin ya, semacam apa ya mungkin sebagai panglima perang kalau zaman sekarang. Khalid bin Walid ini tahu kemampuan dirinya, semua orang tahu seperti apa kemampuan Khalid bin Walid. Nabi saja sudah memberi gelar kepada dia Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Ini adalah gelar untuk Khalid bin Walid. Tiba-tiba oleh Umar diganti dengan Abu Ubadah. Tapi sebagai rakyat dan Umar sebagai khalifah, apapun yang diperintahkan Amirul Mukminin, dia nggak punya pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Dan pilihan Umar ternyata juga tidak salah. Dengan penataan ulang itu Islam semakin berkembang terutama ke timur sampai ke India, Asia Tengah, Cina. Ya, itu Khalifah Umar. Tapi Khalid bin Walid tadi Masya Allah luar biasa. Ketika beliau meninggal, cita-citanya ingin mati syahid, tapi beliau mati biasa. Tapi ketika dimandikan, didapatkan tubuh Khalid bin Walid itu, boleh dikata setiap senti itu ada goresan pedang, ya. Itu Khalid bin Walid.
Tapi Allah dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan oleh Nabi, siapa yang memohon kepada Allah dimatikan sebagai syahid, Allah menyampaikan dia ke peringkat para syuhada meskipun mati di atas kasur. Demikianlah kajian malam hari ini, semoga bermanfaat, dan kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.